Baik, saudara, kembali bersama kami dalam Dialog Kebangsaan. Kami masih menantikan partisipasi Anda. Anda dapat menyampaikan opini atau pendapat Anda maupun juga pertanyaan. Anda dapat ajukan melalui pesawat telepon 0736211541. Tema kita sore hari ini, saudara, krisis kepercayaan publik ancam persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, sembari menunggu telepon Anda, kita kembali berbincang-bincang dengan narasumber kita. Ya, saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, tadi seperti dikatakan Pak Samsuri Rizal, produk hukum tidak memihak rakyat, kemudian harus ada pembenahan di pemerintahan yang bersih. Nah, melihat dari krisis kepercayaan yang begitu besar dari masyarakat ini, kalau menurut Pak Sugeng apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintah agar kepercayaan mungkin bisa pulih kembali? Ya, jadi sebenarnya saya berawal dari mungkin trias politikanya Montesquieu gitu ya, bahwa dia itu sebelumnya kan melihat suatu kondisi feodalisme yang tidak baik, sehingga dia memunculkan ide bahwa kekuasaan negara itu ada tiga, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, kekuasaan tiga itu harus seimbang. Artinya bahwa eksekutif melaksanakan tugas, legislatif mengkritisi, mengambil satu policy atau kebijakan kritis terhadap hal-hal lain yang bersamaan juga membuat undang-undang. Kemudian yang yudikatif adalah betul-betul netral, mengadili permasalahan-permasalahan yang terjadi antara kaitan negara. Nah, yang terjadi saat ini menjadi orang tidak percaya itu karena eksekutif dominan. Eksekutif dominan di dalam konteks mengambil kasus-kasus hukum. Sedangkan dari sisi lain, legislasi itu dia dominan di dalam mengambil satu perancangan-perancangan hukum dan sebagainya. Nah, ini kan akhirnya bukan terjadi satu kerjasama yang dalam tanda petik adalah pembagian kekuasaan, tetapi ini semacam kup terhadap suatu kekuasaan tertentu. Nah, seperti halnya kita melihat kasus yang mungkin terjadi, misalkan eksekutif bisa mempengaruhi, ya seperti kita lihat misalkan di Provinsi Bengkulu. Ya, jadi eksekutif yang ada di Bengkulu ini bisa mempengaruhi hukum, bisa mempengaruhi legislasi. Artinya dengan beberapa kebijakan kemarin yang kita lihat, multi-years dan sebagainya. Tapi dari sisi lain, di tingkat nasional, bahwa legislasi itu mempunyai pengaruh besar untuk bagaimana menggerakkan eksekutif dalam arti melakukan satu hal-hal yang mungkin eksekutif tidak bisa bergerak karena selalu tersorot terus dengan legislatif atau terjadi sharing atau bargaining. You setuju dengan program ini tetapi kucurkan dana ini atau sebaliknya dan sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya tidak diharapkan oleh Montesquieu itu kan. Nah, oleh karena itu, karena kita pemerintah itu menjalankan sesuatu yang menurut enaknya sendiri, tadi saya bilang, akhirnya masyarakat jadi tidak percaya. Mengapa tidak percaya? Ya itu tadi. Padahal di dalam konsep bahwa ketidakseimbangan di antara tiga itu maka akan terjadi korupsi. Ya, kenapa? Kalau terjadi pada sisi eksekutif saja yang dominan, legislatif dan yudikatif, maka ini akan bisa terjadi korupsi. Dan sebaliknya juga, apalagi yang menjalankan yudikatif dia bermain otoriter, ini juga akan terjadi kong kali kong antara eksekutif legislatif. Ya, kalau melihat kondisi seperti itu tadi, khususnya di Bengkulu sendiri, apakah mungkin permasalahan-permasalahan ini bisa terselesaikan sehingga bisa menumbuhkan kembali kepercayaan itu, Pak? Ya, kita ambil contoh saja, misalkan dalam rangka pilkada ini kan, santer dibicarakan di koran bagaimana gubernur itu tersangka dalam satu kasus. Tetapi sampai hari ini kan masyarakat barangkali bertanya-tanya gitu kan. Tetapi dari sisi hukum kan dinyatakan bahwa kasus ini sudah tersangka tetapi belum dilimpahkan. Tapi di sisi lain ada lagi yang ini nanti akan ditinjau kembali. Kemudian ada seterusnya dan sebagainya. Dan kemudian juga pemerintahan yang ada itu yang menjadi tidak percaya karena merangkap di dalam partai politik. Ya, ini yang menjadi sebenarnya dia berasal dari partai politik, ya. Seseorang menduduki suatu berasal dari partai politik nggak apa-apa. Tetapi manakala sudah duduk, maka dia harus menjadi negarawan. Mereka harus berpikir tentang kesejahteraan masyarakat, dia berpikir tentang bagaimana mengembangkan potensi dia untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat, bukan pada kelompok dan sebagainya. Nah, ini nampaknya kan tarik-menarik, bahkan sampai level pusat pun
juga akhirnya memantau. Iya, iya. Nah, akhirnya ya yang kita lihat saat ini bahwa kurang percayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya provinsi Iya, Bengkulu. baik. Pak Samsur Rizal, kalau Pak Samsur Rizal dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah seperti yang dikatakan Pak Sugeng tadi, di Bengkulu juga seperti itu khususnya. Nah, apalagi yang bisa melakukan perubahan sebenarnya? Apakah rakyat harus turun ke jalan, kemudian melakukan tindakan seperti yang tahun 98, seperti itu Pak? Silakan. Ya itu tadi, kembali ke apa yang saya kemukakan pertama, sesungguhnya lembaga negara gitu, lembaga pemerintahan kita ya di pusat, kalau kita bicara seperti itu, masuk yang di daerah, juga belum berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga kita harus di demo baru jalan, atau di demo pun malah belum jalan juga. Nah, persoalannya sebenarnya khusus bagi daerah, menurut hemat saya benar yang dibilang oleh Pak Sugeng tadi, institusi negara itu kan dibagi kekuasaan negara ini harus diselenggarakan oleh berbagai institusi, termasuk di daerah. Kita punya DPRD, lalu pemerintah daerah, ya provinsi, kabupaten, dan kota misalnya. Ini semua kan instrumen itu sudah ada. Lebih dari itu, menurut hemat saya, masyarakat dan pemerintah daerah sebenarnya sudah punya kewenangan yang luar biasa besarnya. Wewenang itu sudah dijamin oleh konstitusi kita melalui otonomi, pengaturan tentang pemerintah daerah itu. Cuma para pejabat di daerah, menurut hemat saya, mereka ini apakah tidak punya kompetensi untuk melaksanakan kebebasan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat ini, atau niatnya yang tidak tidak beres atau kurang kreatif barangkali ini, sehingga apa yang mereka lakukan itu adalah hal-hal rutin, dan yang rutin ini saja mereka tidak mampu melaksanakannya secara baik, kan ininya. Atau barangkali kombinasi, kompetensi untuk melaksanakan berbagai kebijakan, membuat kebijakan dan mengimplementasikan kebijakan itu di daerah barangkali lemah, plus niat juga, berat dugaan saya di situ. Kenapa? Dana begitu besar datang dari Jakarta. Untuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota misalnya. Tetapi bagaimana mengimplementasikan ini? Para pejabat kita paling tidak sementara ini, mudah-mudahan gubernur, bupati ke depan atau wali kota ke depan itu menjadi lebih kreatif mereka. Dana yang ada inilah yang diutak-atik. Itu yang saya lihat. Bagaimana menerjemahkan ini dalam bentuk proyek-proyek, terutama fisik. Nah, karena di sinilah barangkali bisa ngambil banyak peluang. Ada peluang-peluang untuk disalahgunakan ini. Lalu mestinya mereka ini sudah diberi kewenangan sedemikian rupa untuk berkreasi, bagaimana misalnya menggali, memanfaatkan potensi daerah. Mereka bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah sekitar. Mereka malah bisa kerjasama, dibuka peluangnya oleh undang-undang kita. Mereka bisa melakukan kerjasama dengan luar negeri, bisa minjam dana, tapi caranya harus benar. Nah, dan harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Ini untuk ukuran Bengkulu sampai saat ini menurut hemat saya sama sekali tidak jalan. Yang mereka jalankan ini adalah dana yang datang dari pusat untuk terjemahkan dalam APBD, lalu mungkin ada peluang-peluang bukan karena proposal, tetapi main selingkuh-selingkuh, bagaimana menjului bahasa Bengkulu dana yang ada ini, lalu ini dimanfaatkan juga untuk kepentingan yang kadang-kadang ada guna manfaatnya atau tidak. Akhirnya kan tidak besar manfaatnya. Kita bisa lihat dalam 10-15 tahun terakhir, khusus untuk Bengkulu, di luar pemerintahan Suprapto dengan beberapa pejabat, bupati, wali kota yang mengikuti beliau pada waktu itu, sebenarnya Bengkulu ini praktis stagnan menurut hemat saya. Tidak ada penambahan misalnya areal persawahan, areal perkebunan, rasanya tidak 1 hektar pun tambahan, terkecuali penduduk kita sendiri berkreasi. Lalu bagaimana menata hutan misalnya. Ada di kabupaten itu dijadikan kabupaten konservasi, padahal kabupaten itu seluruhnya terdiri dari hutan. Lalu tidak ada lagi tempat masyarakat kita untuk berusaha di perkebunan. Seluruh menjadi hutan lindung. Ini mestinya ditata ulang. Pemerintah daerah itu harus menata ulang. Tidak boleh misalnya mengusir penduduk kita ini yang sudah berkebun, tidak boleh ini dilarang. Terus bagaimana cara mereka hidup? Bagaimana pemerintah daerah menangani ini? Ini tidak boleh, mestinya ada peluang lain yang bisa ini kan harus diatur. Tidak hanya mengikuti apa saja yang dari pusat. Kenapa? Kita punya otonomi untuk mengatur apa yang kita mau dan melaksanakan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintah daerah. Wajib malah menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, urusan daerahnya atas dasar aspirasi masyarakat.
ini harus didengar, ini semestinya. Nah sekarang ini menurut hemat saya belum, masih jauh ini. Iya, iya. Nah lebih dari itu tadi yang dibilang Pak Sugeng, saya pikir ya apa namanya, antara eksekutif legislatif sebenarnya tidak kuat-kuat amat eksekutif kita ini. Legislatifnya yang maaf ngomong barangkali sama telernya mungkin. Jadi kalau bermutu ya bermutulah semua, kalau tidak bermutulah semua. Artinya apa? Eksekutif kita menurut hemat saya tidak kuat sesungguhnya. Nah mestinya kalau kuat ini lah perbaiki, tegur, ingatkan, mereka punya kewenangan itu. Buatlah peraturan-peraturan yang kondusif untuk membangun di daerahnya masing-masing. Entah di kabupaten mana misalnya kan. Ini peluang ini sudah dijamin oleh undang-undang, sudah diserahkan oleh pemerintah pusat. Nah ini tidak termanfaatkan. Katakanlah gubernur, mungkin ada bupati yang menurut hemat-hemat saya tidak kuat, tapi DPR-nya juga sama tidak kuatnya. Akhirnya ya nggak jalan. Kalau masing-masing fungsi ini 70-80% aja berfungsi, saya pikir saling support lah. Ya. Nah, kalau yang saya inginkan betul ini adalah satu, kita ingatkan gitu ya, bahwa aparatur daerah kita, kemudian pejabat di daerah kita, terutama mereka yang memegang posisi strategis untuk mengambil keputusan, masuk legislatif kita di semua tingkatan provinsi dan kabupaten kota, tolong diingat, apapun yang mereka lakukan ini adalah untuk kepentingan masyarakat di daerah ini, untuk kemajuan di daerah ini, dan dalam frame negara kesatuan Republik Indonesia, bukan untuk kepentingan DPRD-nya, apalagi kepentingan kelompok-kelompok tertentu di DPRD-nya, apalagi kepentingan perorangan di dalamnya. Pemerintah daerah seperti itu juga. Apapun yang mereka lakukan, basis yang harus selalu mereka ingat adalah untuk memajukan daerah ini, untuk memajukan masyarakatnya. Ya, kalau wakil rakyat sendiri sudah tidak dipercaya oleh masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Samsul Rizal tadi, jadi apa yang harus dilakukan masyarakat sekarang? Apa hanya melihat saja dari apa yang terjadi saat ini, Pak? Iya, ini kalau masyarakat ini menurut saya, masyarakat kita kan ada beberapa klaster, ada beberapa kelompok ininya. Yang elit, terutama melalui anak-anak muda kita sekarang ini, mahasiswa, sebenarnya sudah juga mereka melakukan koreksi ini. Cuman satu belum tidak kontinu, mungkin kekuatannya tidak besar. Kalau masyarakat kita ini cenderung, saya pikir jangan-jangan kalau kebanyakan barangkali ya, jangan-jangan kalau Belanda pun memimpin daerah kita ini, diam aja itu, ikut aja. Nah, siapa yang melakukan ini? Ini adalah elitnya. Elit ini yang melalui para pejabatnya, yang melalui mereka yang diamanahkan oleh rakyat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di legislatif misalnya. Nah, ini yang belum seperti yang saya bilang tadi, tidak dimanfaatkan secara optimal. Apakah karena potensinya, karena niatnya yang tidak beres, atau barangkali kombinasi di antara itu. Nah, sebelum ini bisa terlaksana dengan baik, tidak bisa kita harapkan kemajuan di Bengkulu ini cukup signifikan. Saya setuju kalau eksekutif itu cukup kuat, tapi dalam artian yang konstruktif. Saya setuju bahwa DPRD itu mestinya kuat, balance dia mestinya dengan eksekutif daerah. Tapi sekali lagi bahwa kiblat apapun yang mereka lakukan itu adalah diperuntukkan untuk kepentingan rakyat daerah ini di seluruh sektor, bukan sektor per sektor misalnya. Kemudian para pejabat kita juga harus mampu berempati. Ini yang tidak kalah penting menurut saya. Berempati terhadap rakyat yang mereka layani. Empati dalam artian apa? Mereka bisa merasakan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh masyarakatnya. Misalnya apa? Kalau terjadi bencana, misalnya bencana alam, wahai orang menderita, ada bantuan dari berbagai bahkan dari luar negeri bantuan misalnya. Kalau mereka ini punya rasa simpati dan empati terhadap mereka yang terkena bencana, tidak akan menelikung dana-dana bantuan seperti itu. Kalau para pejabat kita, legislatif, eksekutif itu merasa mampu berempati terhadap masyarakat kita di sektor pertanian misalnya, pastilah mereka tahu bahwa betapa penderita, betapa sulitnya kehidupan masyarakat kita di sektor pertanian. Mestinya kebijakannya adalah untuk memajukan ini. Ini salah satu. Mengenai empati, baik. Kita terima dulu telepon berikut. Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum. Dengan siapa, Pak? Dengan Pak Baharudin. Oh, Pak Baharudin. Silakan Pak Baharudin.
Assalamualaikum Pak Safrizal. Ya. Waalaikumsalam, Pak Barud. Saya setelah mengamati apa yang Bapak bicarakan dari tadi, Ya. memang sangat betul sekali bahwa kepercayaan rakyat sudah sangat menurun sekali kepada pejabat sekarang. Bahkan walaupun sudah disiarkan di RB tiap hari rancangan Pilkada 2010, banyak suara-suara dari masyarakat tidak akan memilih akan datang. Setiap dipilih melenceng terus, setiap dipilih melenceng terus, janji-janji tidak ditepati. Nah, itu terdengar oleh saya dari pasar minggu di mana segala macam, di mana saya duduk. Nah, kemudian itu adalah kesalahan dari calon pejabat yang bakal dipilih sendiri. Waktu kampanye janji-janji mereka sangat muluk-muluk luar biasa. Apakah tidak bisa KPU atau yang berwenang untuk mengatur janji kampanye itu? Seperti contoh, janji akan buat bangker di Kenggano, janji buat jalan kereta api ke Linggau, kemana semacam itu kan tak masuk akal. Mana belanjanya, duitnya, kan begitu. Apa yang bisa terjadi? Sedangkan pabrik kelapa sawit aja belum berapa yang berhasil sekarang. Janji-janji itu apakah tidak bisa diatur oleh KPU tuh supaya